Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat subuh masih syuhada, para tamu, para undangan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali dari mati kita tadi malam, yang Allah masih berikan kepada kita, karuniakan kepada kita begitu banyak nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita kembali bisa menghadiri undangannya. Alhamdulillah sekali lagi kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum dipanggil oleh muazzin kita sudah bangun duluan. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Ketika kita masih dikaruniai oleh Allah ketaatan, kepatuhan kepada Allah dan juga Rasulnya, sekali lagi hadirin sekalian, itu sebuah nikmat yang luar biasa yang belum tentu semua orang bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga, memelihara ini, dan sembari berdoa semoga Allah selalu memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu mematuhi dan menaati Allah dan Rasulnya sampai akhir hayat kita, sampai Allah mengutus malaikatnya untuk mencabut nyawa kita semua. Kemudian yang kedua, tidak lupa sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita yang mulia Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beberapa bulan yang lalu kita sempat sama-sama membahas, mengkaji salah satu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu tentang tazkiyatun nafs, bagaimana membersihkan, mensucikan hati kita. Pernah saya sampaikan kepada pengurus pengelola Masjid Syuhada ini bahwa tema ini sebenarnya sangat berat bagi saya, karena mengelola, memanage hati itu bukan perkara yang gampang, Bapak Ibu, bukan perkara yang mudah. Apalagi ada hadis Nabi mengatakan bahwa hati itu berfluktuasi, hati itu
Ibarat apa temperaturnya kadang naik kadang turun gitu. Yazid wa yankus. Dia naik ya pada saat hati itu betul-betul dijaga, dirawat dari berbagai penyakit. Dia akan bersih, akan suci kalau senantiasa diisi dengan gizi yang bagus, yang baik. Kemudian dia akan menjadi turun atau menjadi kotor apabila tidak dijaga dari kotoran, dari penyakit hati. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini, agar kita bisa senantiasa mensucikan hati kita, yang pertama tentu kita harus mengenali bagaimana kondisi hati kita. Ya, kalau diibaratkan dalam ilmu manajemen lah ya, bahwa Bapak yang pernah belajar ilmu manajemen pasti kalau ingin melaksanakan suatu program, maka tentu harus mengidentifikasi lebih dahulu apa kira-kira program yang perlu dilaksanakan, bahkan ada yang prioritas dan seterusnya. Jadi mengenali lebih dahulu masalah. Nah, sama ini ketika kita ingin membersihkan hati kita, maka kita harus mengenali kondisi hati kita dulu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hati itu ibarat seorang raja. Jadi horse of king bahasa Inggrisnya. Namanya raja ya, dia yang mengatur bala tentaranya. Bahkan namanya raja itu ya dia berbuat sesuka hatinya, berbuat semaunya. Kalau dia raja, biasanya raja seperti itu. Nah, semua yang ada di bawah kekuasaan raja itu menjadi budaknya, menjadi pesuruhnya, karena dia berkuasa. Orang yang ada di bawah kekuasaan dia, perbudakan dia, itu bisa lurus, bisa bengkok, bisa pada jalan yang lurus, bisa juga pada jalan yang menyimpang, menyeleweng, tergantung rajanya. Ya, namanya karena tadi raja berarti pesuruh, budak itu tidak ada istilah tawar menawar. Jadi dia patuh kepada raja. Apa yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan, gitu. Kalau dalam bahasa agama ya sami'na wa ta'na gitu. Ada sabda Nabi yang sering kita dengar, mungkin pernah kita baca, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa di dalam jasadmu itu, jasad manusia, terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasadnya akan rusak. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Jamaah sekalian, jadi kalau kita pahami hadis ini, ternyata memang segumpal